Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat petang waktu Amerika Serikat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para semua peserta PhD Sharing Session menempuh pendidikan doktoral di Amerika Serikat. Selamat datang juga kami sampaikan kepada para pembicara pada sharing session kali ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran semua peserta dan juga pembicara pada session kali ini, khususnya pada pembicara kita yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai seorang mahasiswa PhD. Kami sangat mengapresiasi atas kesediaan untuk meluangkan waktunya dalam acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyid Rohman sebagai pembawa acara untuk sharing session kali ini. Oke, kegiatan ini diselenggarakan oleh RISET, yaitu Research Institute of Socio-Economic Development. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih belum mengenal apa sih atau bagaimana sih kegiatan riset itu. Oleh karena itu, izinkan waktu yang singkat ini saya perkenalkan untuk Direktur Riset, Farabillah, untuk menjelaskan mengenai riset. Ya, terima kasih Mas Rohman untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dan selamat malam untuk narasumber yang ada di bagian negara yang lain, gitu ya. Perkenalkan, saya Faradila. Nah, saya yakin di sini mungkin banyak dari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang belum tahu apa sih itu riset. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang riset dan apa yang kami lakukan. Tolong Mas Rohman. Nah, jadi riset ini adalah think tank yang didirikan tahun 2018 dan sampai saat ini berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Nah, kami memiliki visi untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial dan ekonomi di Indonesia melalui riset dan advokasi kebijakan. Kemudian, next slide. Nah, kemudian 3 aktivitas utama kami, yaitu yang pertama adalah riset. Salah satu contohnya yang pernah kami lakukan, seperti pada foto yang pertama, yaitu ketika kami melakukan joint research bersama Pupuk Surabaya, salah satu NGO yang bergerak di bidang UMKM. Penelitiannya terkait penyediaan air bersih dan listrik di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan aktivitas kedua, yaitu tentang advokasi kebijakan, kami melakukan beberapa diseminasi dan konferensi pers untuk studi-studi yang sudah kami lakukan. Terus kemudian aktivitas ketiga adalah edukasi publik, di mana di sini kami ingin untuk berbagi informasi, berbagi ilmu yang berkaitan tentang riset seperti analisis data, kemudian alat-alat penelitian dan metodologi, dan sharing-sharing seperti ini. Sejauh ini yang pernah kami lakukan adalah pelatihan tentang pengenalan data mikro seperti Indonesian Family Life Survey atau IFLS dan data Susenas. Kemudian untuk alatnya kami fokus kepada pengenalan tentang metodologi penelitian evaluasi dampak. Next. Nah, hampir 2 tahun ini, alhamdulillah kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga donor dan partner kerja seperti lembaga-lembaga yang tertera di layar depan. Nah, mungkin cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ingin tahu lebih jauh tentang riset dan segala aktivitas yang kami lakukan, bisa mengunjungi laman media sosial kami seperti yang tertera. Mungkin sampai itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Rohman. Terima kasih pada Faradila atas penjelasan mengenai risetnya. Mungkin itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang di sini. Mungkin kita bisa buka kerjasama ataupun ada ide kegiatan apa, kami sangat welcome. Oke, kita akan segera memulai acara sharing session kali ini. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan moderator untuk sharing session kali ini. Jadi moderator kita pada siang hari ini adalah Mas Wahyu Wisnuwardana. Beliau adalah peneliti riset sekaligus pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau adalah penerima beasiswa LPDP untuk program Master of Science in Policy Economics di University of Illinois at Urbana-Champaign, United States. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan moderator untuk mengambil alih jalannya acara. Waktu dan tempat kami saya persilakan. Oke, terima kasih pada pembawa acara, Mas Rohman, atas opening dan introduction yang begitu baik. Oke, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, dan selamat petang waktu California untuk Mbak Kiki. Selamat datang di acara sharing session yang kedua, menempuh pendidikan doktoral atau PhD di Amerika Serikat. Ini adalah PhD sharing session kami yang kedua. Sebelumnya, riset punya PhD sharing session pertama yang dilakukan 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, dengan pembicara salah satu perwakilan dari wilayah Eropa ini, teman-teman dari LSE, London School of Economics, dan juga dari NU untuk mewakili wilayah Australia. Jadi ini adalah yang kedua untuk Amerika. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah bergabung di acara kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar atau mencari informasi tentang seluk-beluk pendidikan doktoral atau PhD di Amerika Serikat. Mungkin kita akan bicara mulai dari struktur kurikulum di sana, persiapan apa yang perlu kita lakukan agar meningkatkan chance atau peluang kita untuk diterima di kampus di Amerika. Kemudian bicara juga tentang beasiswa di sana yang available apa aja sih gitu. Hingga mungkin cerita bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa PhD di Amerika Serikat gitu. Nah, untuk membahas poin-poin tersebut, kita sudah mengundang 2 pembicara luar biasa. Jadi kalau di poster kami kan cuma ada 1 orang. Nah, kami undang 1 orang lagi gitu ya, 2 pembicara luar biasa. Pertama, pembicaranya adalah Mbak Rizky Nauli Siregar atau Mbak Kiki. Beliau adalah mahasiswa PhD in Economics di University of California, Davis. Beliau adalah ekonom yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan internasional, makroekonomi, dan juga ekonomi ketenagakerjaan. Sebelumnya, beliau juga bekerja sebagai dosen sekaligus peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Itu tentang Mbak Kiki gitu ya. Nah, sekarang ada pembicara kedua kita. Beliau adalah Mbak Akila Listia Putri. Beliau adalah incoming PhD student di Agricultural and Resource Economics, University of Maryland. Ini juga salah satu kampus yang juga keren menurut saya, karena gitulah ya, apalagi Departemen Agricultural and Resource Economics-nya. Nah, beliau akan memulai perkuliahan, insya Allah, di fall ini, kalau semuanya smooth, lancar semuanya, insya Allah. Ya, kami mendoakan semoga Mbak Akila bisa menjalaninya dengan cukup baik, smooth, gitu. Nah, mungkin tadi sudah prolognya sudah cukup panjang, jadi saya singkat saja, akan mempersilakan kedua pembicara untuk memulai presentasinya. Nah, sebelumnya saya coba jelaskan susunan acara terlebih dahulu. Mbak Kiki dan Mbak Akila memiliki waktu 30 menit untuk menyampaikan paparannya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A dan juga diskusi selama 45 menit. Nah, teknis Q&A-nya nanti akan saya jelaskan setelah presentasi selesai. Oke, langsung saja saya persilakan Mbak Kiki, mungkin yang lebih dulu ya, untuk memulai pemaparannya. Oke, waktu dan tempat kepada Mbak Kiki saya persilahkan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Wahyu atas perkenalannya. Apa kabar semuanya teman-teman? Kayaknya ada beberapa yang aku kenal juga. Terima kasih sudah bergabung. Sebentar saya coba share screen dulu, jadi biar bisa enak ngelihatnya. Oke. Bisa dilihat dengan jelas? Ya bisa ya, insya Allah. Oke. Terima kasih. Saya juga mau ngasih terima kasih banyak kepada Riset yang sudah memberikan inisiatif yang sangat baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bahan ini disusun bersama teman saya, Ari Dana Ciptadi, lulusan Georgia Tech Computer Science 2016. Dan juga masukan dari beberapa teman dan juga dari kumpulan lessons learned yang kami pelajari dan terima dari diskusi dengan teman-teman yang sedang menjalani PhD maupun yang sudah merampungkan PhD di Amerika Serikat. Kami coba segeneral mungkin karena saya pikir mungkin walaupun yang mengundang lembaga riset ekonomi, cuman karena mungkin ada teman-teman yang dari di luar bidang ekonomi yang tertarik untuk memahami apa persiapan yang diperlukan, kita coba segeneral mungkin. Tentu ada hal-hal yang sangat perlu, yang spesifik di bidang keilmuan tertentu, cuman semoga ini bisa jadi guideline yang bermanfaat. Selain itu, kami juga memahami bahwa kondisi saat ini tidak mudah, dan mungkin melakukan diskusi ini terasa agak jauh dari, mungkin sebagian ada yang mengalami cobaan tertentu melalui pandemi ini, atau juga dengan adanya, kita juga tergugah dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan adanya racism, diskriminasi, dan kita jadinya tergugah apakah kita selama ini melakukan hal tersebut, memiliki kekurangan tersebut. Saya memahami kondisi ini tidak mudah bagi semua. Semoga paling nggak diskusi ini mungkin bisa jadi selingan, atau juga mungkin ketika nanti dibutuhkan, insya Allah ini di-record dan bahan ini bisa di-share. Jadi mungkin kapan ketika sudah siap untuk bisa mempelajari ini bisa dilihat kembali. Oke, mungkin sebelumnya karena belum semuanya belum nggak kenal, jadi dan tak kenal maka tak sayang, saya kenalan dulu. Saya Kiki atau Rizky. Saat ini seperti dibilang mahasiswa PhD candidate di Economics UC Davis. S1 saya ekonomi juga di Universitas Indonesia, lalu S2 di Boston University. Teman saya Ari saat ini bekerja sebagai machine learning scientist di salah satu perusahaan di Silicon Valley, lulus dari PhD Computer Science dari Georgia Tech tahun 2016, dan S1-nya Computer Engineering di NTU. Jadi ini semoga paling nggak dari STEM udah ada perwakilannya ya, apa yang dipersiapkan. Nah, untuk bisa menjelaskan apa aja masa proses menempuh pendidikan ini, baik dari persiapan dan sebelumnya, mungkin saya jelasin dulu ada beberapa hal-hal yang juga sering menjadi pertanyaan gitu secara garis besar, misalnya tentang kenapa studi doktor, lalu tentang pendanaan, kriteria yang penting, dan proses. Nah, proses ini saya bagi dalam 4 karena saya rasa masa studi itu dan bagaimana memilih sekolah sangat harus dipersiapkan dari jauh-jauh dari masa persiapan gitu. Jadi bahkan sebelum masa pendaftaran. Makanya kita pengen menekankan sekali pentingnya terutama justru masa persiapan ini. Dan beberapa resource lainnya. Jadi saya mulai cerita sedikit tentang biasanya pertanyaan yang umum adalah kenapa sih studi dokter? Believe me, sampai sekarang orang-orang yang lagi studi dokter pun selalu bertanya kadang, kenapa ya gue ngambil studi dokter? By the way, kita santai aja di sini. Pasti weekend, jadi santai aja nih buat ngobrol. Kenapa ya dokter? Kenapa mengalami misery yang berat ini gitu? Nah, saya paham alasan personal orang tuh bisa beda-beda. Pasti ada drive atau enggak, ada pemicu yang macam-macam. Tapi lagi-lagi kita harus kembalikan bahwa PhD itu tentang riset. Jadi apapun personal reasons yang mau ditempuh, apa yang dihidupkan atau enggak, goal yang personal yang ingin dicapai, itu perlu di-tie back to research gitu. Karena kalau misalnya ya, goalnya itu sebenarnya nggak perlu dengan kemampuan riset atau nggak perlu dengan dilakukan dengan riset, apakah worth it apakah harus dengan PhD gitu. Jadi apapun alasan personalnya, kami menyarankan kembali lagi ke PhD, karena pada dasarnya PhD harus nyelesain riset.
Nah, namun kita nggak mau membuat takut, jadi jangan takut juga untuk mencoba gitu. Kita sangat paham namanya juga orang yang mengalami pengalaman hidup gitu. Kadang ya perlu melalui, mungkin dicoba dulu, terus baru ngeh, oh ini bukan untuk saya gitu. Jadi sebenarnya terutama di Amerika Serikat sangat cukup lumrah bahwa ada orang yang akhirnya memilih setelah masuk 1-2 tahun di PhD, oh ini sepertinya ini bukan untuk saya. Atau ada alasan-alasan lainnya yang membuat tidak melanjutkan gitu ya. Dan toh apapun alasan awalnya kenapa pengen PhD tetap valid. Jadi insya Allah nothing goes to waste. Jadi tetap jangan takut mencoba. Kalau saat ini merasa memang, oh ini sepertinya jalan yang baik untuk karir saya, atau enggak untuk mencapai cita-cita saya, dan go for it. Nah, tapi kita pengen juga dong bilang, jadi sebenarnya manfaatnya apa gitu? Secara pragmatis dan praktis tuh apa? Pada dasarnya program PhD itu adalah ekosistem. Untuk apa? Ekosistem untuk seorang bisa thrive, tumbuh, jadi peneliti. Nah, kalau ekosistem itu kan kalau kayak dalam biologi pasti ada komponen-komponennya kan. Nah, komponen yang utama dari program PhD itu adalah memberikan mentorship. Jadi, bagaimana hubungan kita dengan advisor. Dan kualitas bagaimana kita tumbuh menjadi peneliti sangat ditentukan dengan kualitas hubungan ini hubungan mentorship ini. Selain itu juga memberikan misalnya feedback loop yang intensif. Misalnya ada lab meeting every week, setiap minggu, atau enggak kalau di departemen yang ekonomi sering ada brown bag seminar, jadi tiap minggu tiap mahasiswa graduate bisa presentasi, nggak harus paper yang udah selesai, justru yang masih perlu feedback, yang masih perlu dikritisi, yang masih perlu diubek-ubek, untuk bisa dapat feedback dari teman-teman, peers maupun faculties, atau untuk latihan presentasi gitu. Dan juga ini yang bagi saya terutama misalnya juga penting ya, memberi gambaran akan proses menjadi peneliti. Jadi saya salah satu pembelajaran yang penting adalah saya melihat bagaimana satu proyek itu dimulai dari bayi gitu, dan seseorang nggak langsung jadi secanggih pemenang Nobel gitu. Jadi punya proses, dia melalui cari ide dulu, dan kadang ada ide yang dimatiin, ada yang dihidupin, ada yang dikolaborasiin gitu. Jadi melihat itu contoh secara live itu menurut saya adalah proses membangun diri untuk menjadi peneliti yang baik gitu. Nah, kalau udah kira-kira oh ya kayaknya sepertinya pengen nih mengambil studi doktor, pertanyaan berikutnya, kenapa di Amerika Serikat? Dan ini penting juga karena studi doktor di Amerika Serikat seperti cukup berbeda dengan studi doktor di daerah lainnya. Misalnya di Inggris atau di Australia atau nggak di Eropa. Nah, apa garis besar dari studi PhD, walaupun apapun bidangnya di Amerika Serikat? Studi PhD pada umumnya di US adalah memberikan ruang seluas-luasnya untuk eksplorasi research direction. Nah, jadi tidak harus langsung punya spesialisasi. Dan ada untuk beberapa bidang memang ada keuntungan tersendiri, misalnya ada eksternalitas dari kedekatan dengan institusi tertentu yang adalah leader di bidangnya, atau misalnya dengan industri. Misalnya untuk computer science di sini ada Silicon Valley gitu. Untuk ekonomi misalnya ada NBER yang sangat powerful untuk resources bagi ekonom. Nah, karena ini tujuannya adalah untuk eksplorasi research direction, jadi struktur studinya tentu disesuaikan dong untuk memungkinkan mahasiswanya, PhD-nya untuk explore. Nah, jadi strukturnya apa yang sangat khas? Pasti ada coursework. Kita nggak pernah dengar ada PhD di sini yang nggak pakai coursework. Oleh karena ada coursework, jadi mahasiswa nggak langsung riset, biasanya lama studinya cukup panjang, jadi rata-rata 5-6 tahun, dan bahkan ilmu sosial bisa 7-9 tahun, terutama misalnya dia ada riset yang etnografis, yang field-nya field dan etnografis. Jadi cukup lama. Nah, oleh karena itu, kurikulumnya pun disusun agar lulusan memiliki breadth and depth. Artinya, apa sih maksud saya? Kalau kata teman yang kita minta masukan, satunya Mas Gede nih, dia bilang pokoknya lulusannya harus bisa ngajarin apapun bidang keilmuannya, walaupun itu bukan spesialisasi dia. Jadi misalnya saya international trade, lulus dari
PhD ekonomik diharapkan saya bisa ngajar apapun, mau mikro, makro, ekonometris, semuanya harus bisa. Jadi breadth dan juga harus punya kekhususan, yaitu depth-nya. Nah, makanya it takes some time. Oleh karena bentuk strukturnya seperti ini, kita rangkum ada 4 implikasi nih. Implikasinya adalah 1, kalau mau cepat, mungkin sebaiknya jangan di US, gitu ya. Jadi kayaknya saya jarang, saya pernah dengar ada yang selesai 4 tahun, tapi by construction it's really hard. Gitu. Implikasi kedua, nah ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang nih, nggak harus master dulu, karena di Amerika Serikat banyak program bahkan justru nggak punya master, dan masternya ada di PhD-nya gitu sekaligus. Memang mungkin ada benefit dari mengambil master untuk bisa mendaftar PhD. Namun, master itu bukanlah sesuatu yang necessary condition, gitu. Jadi tidak harus master. Jadi mungkin karena kita terbiasa ya di Indonesia doktor itu adalah S3, jadi kesannya harus S2 dulu nih, gitu. Tapi sebenarnya untuk sistem pendidikan di Amerika Serikat tidak harus ada master. Implikasi ketiga, umum karena ada breadth and depth nih tujuannya, umum sekali ada tes dan ujian yang menentukan kelanjutan studi. Misalnya misalnya di ekonomi lumrah sekali tahun pertama ada prelim, tahun ketiga keempat ada QE, sedangkan di engineering juga ada 3 keempat ada QE. Ini tetap di luar dari defense ya. Dan kalau nggak lulus ini ada kemungkinan tidak bisa melanjutkan studi. Jadi ini seperti kayak quality control untuk memastikan this breadth and depth gitu. Tiap sekolah punya aturan yang beda-beda, jadi dan tiap studi juga punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kayak preliminary exam di tahun pertama tuh sangat umum di economics di US, tapi mungkin tidak di computer science misalnya. Implikasi 4, nah ini juga nih pertanyaan, Kiki menghubungin supervisor dulu nggak sebelum berangkat? Nah untuk US, saya menghubungi 0. Nggak sama sekali nggak ada yang saya hubungin, kecuali yang waktu itu saya daftar UK. Jadi intinya nggak harus sudah punya supervisor dulu nih, gitu, ketika baru mulai studi. Tapi perlu rencanakan beberapa opsi supervisor di sekolah yang kita targetkan, gitu ya. Jadi ini implikasinya. Nah, kalau udah tahu, oh ya kayaknya cocok nih pengen ke US. Lalu pasti pertanyaannya, gimana membiayainya? Pendanaannya seperti apa? Haruskah beasiswa dulu? Nah, yang kami ingin tekankan untuk di US, dan ini mungkin tipikal hanya spesifik untuk US ya, untuk studi dokter tidak harus punya beasiswa. Nah, jadi jangan takut kalau belum punya LPDP, belum punya Fulbright, belum punya apapun itu beasiswanya, saya belum bisa daftar nih. No, sebagian besar mahasiswa dokter di Amerika Serikat datang tanpa external funding, artinya menjalani studi dengan pendanaan kampus. Apa aja sih pendanaan kampus? Misalnya dengan fellowship, artinya dikasih dana living cost dan biaya sekolah tanpa harus bekerja. Atau dengan employment, bisa jadi TA atau RA, dan ini lumrah banget. Jadi kampus ketika menerima mahasiswa tuh sudah dengan pemikiran bahwa saya harus menghidupi mahasiswa ini sampai dia lulus gitu. Nah, kalau dengan udah ada employment kampus, otomatis biaya sekolah terjamin dan asuransi kesehatan juga, karena di sini asuransi kesehatan wajib dan cukup besar. Jadi sebenarnya bisa hidup tanpa ada external funding ini. Ketika dapat admission offer juga, secara terpisah juga ada financial offer. Jadi bahkan misalnya contoh aja ketika saya daftar, waktu itu saya dapat punya LPDP memang. Tapi bahkan admission offer-nya, chair department saya yang memberikan admission offer nggak tahu kalau saya punya extra funding. Jadi tidak ada tidak selalu membantu kita untuk mendapatkan untuk dapat diterima di program, bahkan ketika udah punya beasiswa. Memang beasiswa kalau punya extra funding bisa beri ruang gerak. Jadi misalnya di tahun pertama kan berat tuh mungkin adaptasi, jadi nggak harus kerja. Namun ini tetap bukan necessary condition. Saya list beberapa aja yang saya tahu ya, mungkin untuk bisa cari tahu. Kalaupun pengen coba extra funding, ada LPDP di Indonesia, ada Fulbright, ada Ehrimann Fellows dan Scholar Program, ini khusus untuk Northwestern University. Bisa cek selanjutnya, saya mungkin nggak akan cerita lebih detail karena saya bukan dari mereka, walaupun saya mungkin scholarnya LPDP dan scholarnya USA di waktu S2, cuman sebaiknya coba cari tahu dari resource yang langsung, gitu ya. Oke, admission criteria. One and foremost, and what's important to be
to be taken into account, to be shown dalam ketika daftar adalah ini, ability to do independent research. This is the only thing, not the only thing sih harusnya, tapi ini tuh utmost, yang paling penting. Nah, gimana cara kita nunjukin nih, apa dong evidence-nya, apa dong proof-nya kalau kita punya ability to do independent research. Nah, caranya ya ditunjukkan di packages, di package pendaftaran kita ini gitu. Nah, kita coba susun dari yang kira-kira paling berpengaruh sampai yang lebih enggak ya. Ternyata yang sepertinya paling berpengaruh itu menurut pengalaman kami adalah strong letters of recommendation. Because why? Think about this. Kira-kira yang daftar sekolah itu pasti udah terseleksi dong. Ngapain daftar sekolah kalau ngerasa nggak mampu kan? Jadi bayangin semua yang daftar tuh pintar. Berarti semua yang daftar GPA-nya cukup, berarti GRE-nya cukup. Jadi how to differentiate gitu, dan gimana caranya admission committee bisa paham, bisa memahami bisa mendiferensiasi kandidat ya dengan ini. Jadi salah satunya adalah strong letter of recommendation. Pada umumnya minimal punya 3 letters. Terus dari siapa? Dari siapa nih penting sekali untuk di US. Sebaiknya satu, either orang yang punya good research credentials, jadi di bidangnya influential, punya track record yang baik, atau punya publikasi yang dikenal, dan possibly recognized by admission committee. Mungkin ini terasa susah ya karena kita di Indonesia, cuman insya Allah bisa. Kita harus emang lebih mau reach out dan gelasak-glusuk lah ya kurang lebih. Kedua, research track record. Jadi kalau udah punya publikasi, this will really be helpful. Kalau punya riset bersama PI tertentu atau principal investigator tertentu, this may be also very useful. Ketiga, bisa diceritain di essay kita. Kita udah pernah ngapain aja, apa ya yang dilakukan ketika research selama ini gitu. Dan 4, CV. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kelihatan di essay atau enggak mungkin untuk mendukung kita bisa nunjukin bahwa kita punya ability to do independent research, misalnya posisi menjadi researcher di beberapa tempat, ini juga bisa bantu di CV. Cuman pada umumnya yang paling utama memang letters of recommendation, terus track record dan selanjutnya ya. Okay, that's my why? Sorry. Oke. Nah, kita masuk ke periode pertama, masa persiapan. Masa persiapan ini menurut saya salah satu yang paling lama dan sebenarnya paling penting. Apa sih tujuan masa persiapan dan kenapa kita pisahin sama masa pendaftaran? Tujuannya adalah mempersiapkan profil untuk dapat diterima di target sekolah. Jadi ini adalah investasi diri, kontemplasi diri, dan belajar dan bentuk sebenarnya apa minat kita, research drive kita apa. Untuk bisa strategis, jadi perlu target sekolah dari awal juga gitu. Sehingga apa sih yang perlu dipelajari? Satu, cari tahu apa aja program yang ada, requirement-nya apa. Terus sekolahnya mana aja sekolah mana saja yang punya keahlian dan profesor-profesor yang sesuai sama minat kita. Seperti apa profil mahasiswa yang diterima. Cari di semua website tuh, semua profesor punya website masing-masing. Jadi pelajarin aja tuh, dan mereka cukup update apa yang mereka lakukan, riset terakhir mereka apa, research statement mereka apa. So you can really find out about the person really well. Terus mahasiswa juga sangat willing untuk, mereka biasanya punya website, punya CV, jadi kita bisa lihat profilnya seperti mereka dulu sekolahnya di mana sih, risetnya seperti apa sih gitu. Karena sekolah biasanya punya profil tertentu yang biasanya mereka probability-nya untuk diterima lebih besar. Terus mungkin lulusannya kemana aja setelah lulus, ini untuk bisa melihat lulusannya dibentuk seperti apa gitu. Lalu udah tahu apa aja pilihannya, nah pilih deh beberapa target sekolah. Minimal pada umumnya orang punya, kita daftar 10 sekolah. Memang ini besar, cuman ini cukup umum. Ari daftar katanya 8, but he's genius. Terus, tapi dia kayaknya strategis memang. Saya sendiri daftar 12 untuk US. Nanti Akila akan cerita lagi, dan recently saya juga saya sering dengar bahkan ada orang daftar 20, tapi 10 is a good numbers gitu. Nah, untuk
sekolah apa aja yang dipilih, dengan semangat Maici, kita pilih, kita buat 3 kategori yang paling wah super confident lah kita mungkin dapat ini kategori spicy, terus yang kira-kira ya medium, kira-kira mungkin lebih mampu kita diterima, sama yang safe lah, yang mild. Nah, setelah itu udah tahu target sekolahnya, kita upayakan selama masa persiapan ini sesuaikan profil diri kita dengan target sekolah gitu. Jadi kerja di mana, risetnya seperti apa, kerja bareng siapa, buat publikasinya kayak apa gitu. Nah, ini masa yang nggak mudah dan mungkin seperti kayak masuk ke dalam samudra gitu ya, yang baru. Apalagi mungkin kita di Indonesia nggak banyak contoh senior kita yang sekolah di Amerika Serikat gitu. Nah, ada 2 metode yang bisa dilakukan untuk menavigasi nih di samudra ini. Pertama, punya mentor yang knows the game, jadi tahu selahnya atau pernah daftar sekolah di Amerika Serikat atau memang berkarya di Amerika Serikat untuk bisa navigate the process. Atau bisa dilakukan sendiri, jadi try to calibrate your profile. Jadi pelajarin apa yang tadi kita pelajarin dari semua profil sekolah-sekolah ini dan target sekolah yang kita targetkan, terus kita calibrate deh, kita mau bentuk diri kita seperti apa. Be entrepreneurial, reach out. Ini mumpung masih muda, kalau ngerasa belum cukup model letternya, model risetnya, dan try to find out other places to do research, or like try to contact atau someone who have this particular interest untuk bisa nggak kerja bareng atau nggak bekerja bersama beliau dan sebagainya. It's okay, reach out, don't worry, it's fine. We are happy to get to know young new batch of researchers ya. Nah, jadi selama masa persiapan ini we collect meaningful research experiences. Kayaknya kayak waktu aku hampir habis, maaf. Abkila, I'll try to make it shorter. Jadi kalau bisa, meaningful research experience itu seperti apa sih? Kalau bisa, aim to publish in a peer-reviewed journal or conference. Ini kalau bisa, mungkin memang tidak semuanya cukup waktunya untuk bisa dapat publikasi. Namun, try, it's always good to try. Terus, work with the right mentor or superordinate. Jadi, reach out sama orang yang menurut kamu kira-kira bisa give right experience. Try to work with him or her, get relevant research experience and get letter of recommendation. Jadi dia bisa jadinya juga cerita, kita pengalaman kerja bareng kita selama riset itu seperti apa. Jadi strong letter tuh juga perlu jelasin secara detail dan jelas dan terukur, jadi bukan ngawang-ngawang gitu ya, anak ini pintar, bukan kayak gitu. Help you shape your interest, ini tuh ngebantu kita juga untuk buat essay, karena kita jadinya melalui pengalaman riset ini jadi tahu apa sih yang sebenarnya membuat kita tertarik untuk riset. Nah, masa pendaftaran ini intinya be aware, warrior. Kenapa saya bilang ini banyak sebenarnya kayak technicals and straightforward, apa aja yang harus dilakukan, apa yang harus disubmit. Jadi buat timeline, sebagian besar deadline tuh di bulan Desember, lalu hitung mundur sebaiknya. Akila yang fresh from this process akan cerita lebih lanjut. Kasih waktu untuk pemberi rekomendasi untuk siapin surat. Nah, yang satu lagi juga siapkan cukup awal. Jadi kalau ngerasa nilai tes masih kurang kompetitif, retake. And it's super normal to retake, don't worry. Jangan ngerasa kecil hati. Maybe you notice also ini pertama kali saya ngomongin tentang tes gitu. Kebanyakan orang mikirin kalau mau daftar S3 yang dipikirin tuh GRE gitu. Padahal GRE itu bukan the most ultimate thing. Jadi itu nggak sufficient. Ini necessary of course. Sebagian sekolah dan program minta cut off, certain cut off. Tapi ini bukan ultimate. Yang ultimate itu yang tadi, yang riset tadi dan pengalaman dan supaya kita dapat strong letter dan essay yang bagus. Jadi ini penting, cuman jangan put everything on test ya. Nah, selanjutnya yang juga kadang orang kita kurang ngeh adalah siapkan dana. Ini mungkin tidak juga kecil, jadi benar-benar coba siapkan. Ini anggap ini investasi atau sunk cost juga ya. Karena nggak balik dananya mungkin, tapi semoga berkah. Tesnya ada 2, GRE sama TOEFL. Pikirkan juga kita harus bayar admission fee, kurang lebih sekitar $100. Akila will cover this more.
terus kita harus bayar pengiriman GRE dan TOEFL, dan kadang pengiriman transkrip. So, this can be quite expensive, apalagi kita daftar minimal 10 gitu ya, jadi siapkan. Yang terakhir adalah always customize your application for each school. Ini kayaknya udah cukup jelas ya. Kenapa pilih program tersebut, apa fakulti yang irisan research sama kita, terus pokoknya di-customize sesuai dengan masing-masing sekolah. Dan kadang tiap essay instruksinya agak sedikit beda, jadi pastikan kita sesuai dengan yang diinstruksikan. Nah, yang saya pengen lebih penting khusus untuk PhD adalah dalam menulis essay, main point-nya itu adalah kembali ke tadi, can you show that you can do independent research instead of, mungkin kalau bukan untuk mengecilkan ya, cuman beda tujuan aja. Kalau master tuh mungkin intinya apa accomplishment kita gitu, atau apa award yang didapat. Tapi kalau PhD tuh very specific on can you do independent research. Jadi pastikan kita bisa ceritakan itu. Terus tailor to the target school, dan yang untuk bisa ngebantu get specific feedback from other yang udah pernah melalui proses ini, jadi yang udah PhD student atau yang udah PhD gitu. Karena sometimes karena kadang kita nggak bisa paham ya, gimana sih ngejelasin bisa independent research gitu. Jadi masukan dari yang sudah melalui ini sangat baik. Nah, semoga setelah melalui itu semua, semoga ada yang kita dapat acceptance letter. Kalau enggak juga ini sudah adalah you have been courageous, it doesn't define you, but kita untuk ketika kita dapat acceptance letter, mungkin ini ada beberapa tips yang perlu saya ingat. Menurut saya penting untuk diberitahu ya. Kadang kita nggak, sebagai orang Indonesia kadang terima-terima aja gitu, padahal bisa banyak yang didapat dari kalau kita reach out. Jadi pertama, acceptance letter is basically saying we want you. The department wants you. They will fight for you. Jadi be courageous ya. Kalau bisa visit. Kalau nggak bisa visit, dan kalaupun bisa visit, jadi ketika visit nih, talk to potential advisors, talk to current students. Apa sih yang diomongin? Bisa kayak di sini gimana sih environment-nya, gimana sih ada kesempatan untuk bekerja bersama profesor lainnya gitu dan sebagainya. Kalau dapat berapa acceptance letter, misalnya untuk ekonomik itu cukup lumrah untuk negotiate juga. Negotiate misalnya dalam arti dapat kelonggaran lebih dalam fellowship dan sebagainya. Ada yang juga menyarankan misalnya tanyakan placement history. Jadi ini untuk membantu kita untuk memilih misalnya kalau punya beberapa pilihan. Nah, terakhir mungkin tentang masa studi, ini kayaknya sebenarnya ini harusnya satu sesi sendiri untuk saya sendiri. Tapi ini mungkin sebagai gambaran aja ya, kayak gimana sih PhD di US, terutama karena lama banget gitu. So basically it's a marathon. Ini quote aja dari yang sudah melalui, karena saya juga masih perlu diingatkan. Bu Vivi dulu sebelum saya berangkat pernah bilang, Kiki, ini gara-gara saya nanya, Bu, saya daftar yang sekolah susah-susah nggak ya? Terus katanya, daftar aja, Ki, yang apa yang kamu mau, gitu. Terus dia bilang, beliau bilang, Kiki, karena daftar pokoknya se-dream kamu yang mana kamu daftar. Karena, Ki, sekolah PhD di mana aja pasti nangis Bombay, which is, so in my case, yes, that's true. Jadi maksud saya ini tuh bukan masalah kita nggak cukup intelijen atau enggak kita nggak cukup pintar atau enggak, tapi ini lebih ke mental. Jadi nggak, emang berat mau apapun dimanapun sekolahnya. Kedua, nih tahun lalu saya ketemu sama Mbak Mumun. Mbak Mumun bilang gini, iya ya memang there is no such a thing as perfect circumstances. Lanjutannya tuh gini, karena kadang mikir, oh enak ya kalau bawa keluarga gitu. Terus, oh atau enak ya kalau single. No, every circumstances punya challenge-nya masing-masing. Jadi kita kadang ngerasa, oh ini rencana seperti ini adalah yang terbaik. Ya memang kita upayakan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita kira. Cuman jangan pernah mungkin membandingkan antara kondisi kita sama kondisi orang lain tuh misleading. Jadi semua pasti ada tantangannya masing-masing. Ini saya dapat yang berikutnya dari Gilang. Gilang bilang expect, dan saya
setuju banget dengan ini. Expect external shocks that may affect your study and adjust accordingly. Karena kita ketika sekolah tuh nggak kayak di lab terus yang lain urusan keluarga diem dulu ya gitu, urusan kesehatan diem dulu ya, nggak bisa kayak gitu, everything goes on, it's 5 years, right? Jadi mungkin ada external shock, semua orang punya shocknya masing-masing, jadi ini mungkin terjadi, dan kalau terjadi ya adjust aja. Do whatever you think is best for you. Jangan kadang mikirin, aduh orang Indonesia nanti mikirannya kenapa ya gitu. Kenapa saya pulang dulu atau kenapa. Don't worry, you just do your best. Semoga dimudahkan semuanya, and they're not in your shoes, so it's okay. Dan terakhir, build long-term relationship ke diri sendiri. Untuk ngingetin ini proses, ini panjang, jadi kasih waktu untuk istirahat dengan profesor, dengan peers, karena basically all of the people that you meet in the program will maybe become your collaborator, they will vouch for you, they will be the one who may invite you for seminars or may introduce you to someone else. So this is a long-term relationship. Di semua proses ini, ya satu intinya adalah doa, karena sepintar-pintarnya kita, menurut saya, nalar manusia tuh kadang nggak nyampe. Jadi ya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, saya kumpulin beberapa other resources, nanti ini bisa di-share, jadi mungkin ada beberapa link yang bisa dimulai untuk cari-cari tahu. Misalnya juga ada resources dari AIE nih, bagus banget, kayak timeline yang menurut AIE bisa dijadiin acuan. Dan di page ini di link ini ada banyak sekali masukan. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya Akila akan lanjutkan yang baru saja menjadi admission warrior. Kalau mau kontak, ini kontak saya dan Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, overdue. Nggak apa-apa Mbak Kiki, that's fine. Oke, Mbak Akila, it's your turn. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu ya sebentar. Am I sharing the right screen? Sorry. You're showing us the whole desktop, which is pretty. Thanks. Wait, hold on. Sorry. Is it good? Oke. Okay. Ya, sekali lagi, terima kasih sudah hadir di webinar ini. Terima kasih kepada Riset dan Mas Wahyu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pengalaman saya. Mau perkenalan dulu, nama saya Akila Putri, panggilan saya Akila. Saya incoming PhD student di Department of Agricultural and Resource Economics di University of Maryland, College Park. S1 saya di Wesleyan University, ambil Economics dan Computer Science, double major. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai Senior Research Associate di JPAL Southeast Asia di kampus UI Salemba. Nah, seperti yang sudah Kak Kiki dan Mas Wahyu bilang, saya mau cerita tentang pengalaman saya kemarin sebagai admission warrior, cycle 2019-2020. Apa aja yang works for me, apa yang saya lakukan kemarin, dan suggestion saya untuk teman-teman yang mau menjalankan admission ini. Jadi, kalau buat saya, sama-sama Kak Kiki, itu kebagi dua. Pertama dari preparation itu sendiri, kemudian dari application prosesnya. Kalau buat saya, kelihatan dari slide saya, preparation-nya itu lebih berat bebannya daripada application prosesnya itu sendiri. Karena preparation itu termasuk effort kita dalam building meaningful research experiences yang kemudian akan jadi ujung tombak di application profile kita. Nah, di balik 4 poin ini nih, di balik picking schools, checking required credentials, standardized test, dan letter of recommendation, sebenarnya ada wealth of research of experience yang kita mau build supaya kita bisa
menunjukkan bahwa kita bisa jadi researcher yang baik loh. Gitu. Nah, untuk sesi ini saya akan emphasis khususnya di bagaimana saya memilih sekolah dan letters of recommendation. Kemudian saya akan cerita sedikit tentang suggestions yang saya punya untuk teman-teman. Oke. So how did I pick schools? Sama-sama Kak Kiki, hal-hal yang saya lakukan ketika saya memilih sekolah adalah saya lihat apakah sekolah tersebut fit my interest, bagus menurut bidang yang ingin saya pelajari. Saya ingin belajar applied microeconomics dan development economics, jadi saya cari sekolah-sekolah yang reputasinya bagus untuk kedua bidang ini. Kemudian saya cek faculty research-nya seperti apa. Apakah faculty members atau dosen-dosennya itu punya riset yang sesuai sama minat saya. Minat saya ada di education dan gender economics. Jadi saya cari ini apakah dosen-dosennya ini punya riset tentang education dan gender economics. Apakah mereka melakukannya di setting negara berkembang seperti Indonesia, karena itu juga minat saya. Kemudian metode apa yang mereka kerjakan. Mungkin ini spesifik untuk ekonomi, tapi saya tertarik untuk mengerjakan randomized control trials, jadi saya cari juga profesor-profesor yang mengerjakan RCT. Kemudian, kembali lagi, cek dari profile dari graduate students-nya. Jadi saya buka website-nya, saya klik satu-satu tuh current graduate students. Mereka research-nya apaan sih? Udah publikasi berapa sama pembimbingnya? Kemudian, seproduktif apa mereka, sudah berapa lama mereka di sekolah tersebut. Karena seperti yang Kak Kiki bilang, biasanya, apalagi untuk ilmu sosial itu lama kan, 5-7 tahun. Kira-kira kalau misalkan ada grad student yang udah sampai 7 tahun di sekolah tersebut, kenapa ya? Apakah itu permasalahannya sama research-nya, jadi dibandingin lagi sama research experience-nya. Kemudian saya cek placement history-nya. Tadi ada pertanyaan, placement history itu apa? Saya jawab sekalian aja di sini. Placement history itu adalah mahasiswa yang udah lulus nih, kerjanya di mana, placement-nya di mana. Jadi kita mau cek pipeline dari si sekolah sama industri itu seperti apa. Karena menurut saya, itu akan pilihan sekolahnya akan berbeda berdasarkan industri mana yang teman-teman ingin masuki setelahnya. Saya lebih tertarik pada riset dibandingkan dengan ngajar, jadi saya cari sekolah-sekolah yang memang pipeline-nya adalah ke organisasi-organisasi riset besar, seperti misalkan World Bank atau CGDev. Jadi itu salah satu pertimbangannya juga. Kemudian, hal yang cukup berat bobotnya bagi saya adalah rekomendasi dari mentor saya. Jadi saya minta rekomendasi dari mentor dan senior. Nanti saya akan ngomong sedikit tentang mentor di akhir. Kenapa rekomendasi dari mentor cukup besar bobotnya ketika saya menentukan sekolah? Karena mentor saya memang adalah orang yang punya pengalaman punya insights mengenai departemen ekonomi di Amerika Serikat, mengenai PhD program di Amerika Serikat, mengenai riset tentang Indonesia di Amerika Serikat. Jadi menurut saya beliau tahu lumayan banyak mengenai hal tersebut, jadi bobotnya lumayan berat buat saya. Kemudian ketika saya memilih program, Kak Kiki kemarin apply ke 12 sekolah, Mas Ari ke 8 sekolah, saya ke 17 sekolah. Total aku juga 14 sekolah. Oke. Jadi saya apply ke 14 PhD program dan ke 3 master program. Kenapa saya masih daftar ke master program? Oh, sebagai background sedikit, saya langsung dari S1, saya nggak ngambil master dulu, saya langsung apply ke PhD. Karena seperti yang Kak Kiki udah bilang, kalau di US nggak perlu master dulu. Tapi saya tetap apply ke program master, karena saya masih deg-degan juga apakah saya bakal keterima di PhD program atau enggak. Nah, tapi saya pilih program-program master yang fakultinya itu punya minat research yang serupa yang ingin saya lakukan. Programnya juga yang quantitatively rigorous. Karena untuk PhD ekonomi, quantitative rigor itu sangat penting. Intinya saya make sure bahwa program master ini, kalau memang saya dapatnya cuma program master, akan mendukung langkah saya untuk apply ke PhD. Nah, kenapa banyak yang saya apply sekolahnya? Karena proses admission-nya cukup random. General wisdom adalah kita mau tebar jala. Kecuali seperti Mas Ari,
sangat oke. Intinya kita mau increase the probability of matching from our side. Dulu kolega saya di kantor pernah bilang gini, if you don't have financial constraint, when deciding which schools you want to apply to, you should go through the schools from the topmost rank down. And stop when you get to a school you will not attend even if it's your only choice. Jadi kalau misalkan udah dilihat sampai list kayak yang 30 baru saya nggak mau sekolah di sana, ya udah kalau memang nggak punya financial constraint, daftar ke 30 sekolah tersebut. Karena prosesnya memang serandom itu. Nah, sekolah-sekolah yang saya pilih itu mixture dari top 10 to 50 schools menurut REPAC ranking. 1/4 dari sekolahnya itu adalah rich schools, kalau istilahnya Kak Kiki tadi, spicy schools. Jadi sekolah-sekolah yang super competitive. Kemudian setengah dari apa yang saya apply itu adalah competitive schools, mild kalau kata Kak Kiki. Jadi sekolah-sekolah yang kalau berdasarkan GPA saya, kelas-kelas yang udah saya ambil, pengalaman saya, profil saya cukup kompetitif kok untuk sekolah-sekolah ini. Nah, kemudian 1/4 terakhir adalah safe schools yang kayak, ya cukup yakin saya bakal keterima ke sana. Begitu. Nah, saya juga daftar nggak cuma ke economics program aja, tapi ke agricultural/applied economics program dan public policy program. Jadi kalau di US itu, kembali lagi, ketika kita riset itu, kita benar-benar mesti riset dengan baik, apa aja sih program-program yang ditawarkan. Karena kalau di Indonesia kan nggak ada ya perbedaan antara economics sama agricultural/applied economics. Kalau di US ada, kenapa agricultural and applied economics benar-benar fokus ke applied microeconomics, nggak ada makronya. Dan saya nggak mau belajar makro. Jadi menurut saya, untuk ngambil agriculture economics, that's a strategically good choice. Public policy program di US pun banyak yang quantitatively very rigorous. Jadi saya ambil itu juga sebagai salah satu alternatif dari traditional economics program. Intinya adalah look for a program that might not necessarily be traditional, but can accommodate for your interest really well. Kemudian saya cek nih, required credentials-nya apa. Biasanya mereka minta ada minimum GPA-nya, ada required classes-nya. Kayak misalkan kalau buat ekonomi, udah harus pernah ambil sampai intermediate micro, intermediate makro, econometrics, kemudian ada kelas-kelas matematika juga yang harus diambil kayak linear algebra, multivariable calculus, kemudian ada beberapa kelas yang disarankan udah diambil sebelum apply. Kemudian saya cek juga standardized test-nya itu, requirement-nya apa aja, biasanya GRE atau GMAT, tapi biasanya GRE. Kemudian letters of recommendation, very important. Kemudian mereka juga biasanya minta tulisan-tulisan seperti statement of purpose, essay-essay lain seperti diversity statement, CV, sama writing sample. Jadi beberapa sekolah minta writing sample. Writing sample itu bisa sesuatu yang udah pernah kita kerjain waktu undergrad, atau sesuatu yang kita bikin baru. Sama ada language proficiency. Jadi untuk language proficiency saya pisahin sendiri, soalnya nggak semua orang butuh ngasih proof of language proficiency. Ada kalau misalkan S1-nya dari negara-negara yang memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, language proficiency nggak dibutuhkan. Dan kalau menurut saya, it's very important to check apakah Anda eligible untuk mendapatkan waiver language proficiency, karena tes language proficiency-nya sendiri $200, kan? That's a lot of money. Jadi kalau emang bisa, ya nggak diambil, ya nggak usah. Kemudian, sorry ya saya ngomongnya cepet banget, soalnya saya nggak mau ngambil waktu terlalu banyak dari Q&A session nanti. Preparation untuk standardized test. Preparation termasuk standardized test. Jadi apa yang saya ambil kemarin itu GRE General, saya ngambil itu 2 kali karena yang pertama kurang bagus. Kemudian preparation-nya gimana? Saya mulai prep itu bulan Juni. Kemudian saya resource yang saya pakai untuk preparation-nya itu ada 3. Pertama, untuk teman-teman yang di daerah Jakarta, At America punya free GRE prep course yang berlangsung selama 8 minggu setiap cycle-nya, yang kalau misalkan absensi kita 80% ke atas, bisa dapat free GRE voucher. Basically kita bisa ngambil tes GRE tanpa harus bayar. That's a very good deal. Kemudian saya download banyak PDF versions of GRE books. Kalau bisa, jangan beli buku fisiknya.
Pertama, dia mahal banget. Kedua, kalau udah selesai mau dikemanain. Sedangkan kalau misalkan PDF-nya itu kan kalau udah selesai ya kita bisa share ke teman-teman yang lain. Dan kita nggak perlu bayar. Banyak banget kok available kita Google aja PDF untuk GRE Books-nya. Sebisa mungkin menurut saya nggak usah beli. Kemudian ada online resource juga, jadi online test prep seperti Magush. Ini agak lebih mahal, mungkin sekitar $150-300. Tapi kalau memang butuh, kalau menurut saya ini investasi yang cukup bagus karena mereka membiasakan kita untuk seolah-olah ngerjain GRE-nya beneran. Gitu. Oke, kemudian saya mau ngomong tentang letters of recommendation. It is extremely crucial. Kenapa it's extremely crucial? Kembali lagi yang Kak Kiki udah bilang, kalau misalkan kita udah mau daftar ke US, udah mau daftar sekolah, sebagian besar background-nya udah sama kan. You're very brilliant people, you did well in your undergrad, you did well in your masters. Terus apa yang bisa membedakan kita sama aplikan-aplikan lainnya? Yang bisa membedakan kita dengan aplikan-aplikan lainnya adalah testimoni orang terhadap kita. Jadi kita mau seseorang yang tahu siapa kita, paham pekerjaan kita, dan kalau mungkin nih, familiar sama US Graduate School System. Dan mereka willing to vouch for you and able to highlight how you will fit into and are a great addition to the institution. Nah, kemarin itu yang nulisin saya recommendation letter itu, pembimbing skripsi saya waktu S1, dosen saya yang saya bekerja sebagai research assistant-nya selama 2 tahun waktu saya S1. Kemudian, karena sekarang saya kerja di research institution, principal investigator dari proyek saya yang sekarang. All of them know me personally, know the quality of my work, and my work ethics, and are willing to highlight my best quality in the letter. Itu juga sangat penting sih, karena kadang-kadang nggak semua orang punya waktu dan punya mental capacity untuk ngerjain hal yang lain. Salah satunya adalah nulisin kita letter of recommendation. So it's very important to know bahwa orang yang kita mintain letter of recommendation ini mau nulisin kita rekomendasi yang bagus. Nggak cuma kayak sekadar, oh ya dia anak yang bagus. Tapi anak yang bagus itu dari sisi mananya kita nggak tahu kan. Kayak, cari orang yang willing untuk nulisin kayak, oh dia itu kalau lagi kerja seperti ini, begini, dia tuh sangat bagusnya kayak gini. Memang benar-benar paham kita dengan baik. Nah, bonus point if they are a well-known person in the field or have published in top journals. Jadi orang admission pun tahu ini siapa sih sebenarnya yang vouching for us, siapa sih yang ngasih si pendaftar ini testimoni. Oh iya, kalau misalkan orang itu saya percaya sama kata-katanya dia, misalkan kayak gitu. Nah, ini timeline saya kemarin. Jadi saya mulai bulan Juni untuk GRE Prep. By Agustus saya udah decide sekolah-sekolah mana yang akan saya apply. By September aplikasi dibuka, jadi saya udah mulai nulis segala macam. Oktober saya GRE tes yang pertama, November saya GRE tes yang kedua, Desember application deadline yang pertama. 1 Desember. Kemudian jadi dari bulan Desember sampai bulan Februari itu ada application deadline, karena sekolah kan beda-beda application deadline-nya, tergantung sekolahnya. Tapi yang deadline-nya Desember nih udah mulai ngasih tahu balik nih bulan Januari sampai bulan Maret. Dan by bulan April, saya udah dapat, saya keterima di mana aja, dan saya harus nge-decide bakal nerima offer yang mana. Gitu. Oke. Kemudian, some suggestions from me. Grad school application process is a maze. Find a mentor. Cari orang yang bisa menolong kita untuk navigate semua ini. Kenapa? Soalnya, siapa bisa profesor atau dosen dari kita S1 atau S2, principal investigator dari proyek riset yang sekarang lagi dikerjain, dosen yang kita dulu jadi teaching assistant, atau kakak kelas kita yang sekarang lagi ngerjain PhD, yang lagi jadi PhD student. Anyone who has experience navigating or very familiar with the US graduate school program. Those will be really great resources for you.
Kenapa? Soalnya kita butuh sounding board. This is a very individualistic process, tapi kita juga butuh diskusi sama orang untuk nanya, sebenarnya ide yang kita punya ini bagus nggak sih untuk dijalanin? Because sometimes what we want to do not necessarily give us the best probability of obtaining our goals. Kemudian ada juga insider insights, yaitu kita mau tahu nih orang dalam tuh maksud ada pengetahuan apa sih yang nggak kita tahu. Kayak hidden nooks and crannies of what to look for, who to contact, which schools should we pick come April. Gimana caranya untuk cari mentor? Be involved in research. That's a must. Join research institution. Be your docent's research assistant. Join pre-doctoral fellow program. This is something that is not, ini sesuatu yang nggak terlalu banyak ada di Indonesia. Jadi pre-doctoral fellow program adalah program yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau ngambil PhD untuk dapat research experience. Jadi misalkan Kak Kiki udah jadi profesor, Kak Kiki udah jadi peneliti, terus Kak Kiki punya bekerja di institusi X misalkan, kemudian Kak Kiki punya proyek, kemudian Kak Kiki nyari pre-doctoral fellow program, yaitu jadi Kak Kiki nyari orang-orang yang belum PhD tapi akan PhD dan masih butuh research experience untuk bantuin Kak Kiki di research tersebut. Pertama untuk dapat research experience, yang kedua untuk kenal sama orang-orang yang ada di field tersebut. Nah, sebagian besar sepengetahuan saya pre-doctoral fellow program memang banyaknya di US, tapi banyak juga di program-program tersebut yang kasih visa sponsorship untuk international students yang mau gabung. Kemudian ada lagi program di Indonesia namanya Indonesia, jadi ada organisasi namanya Indonesia Mengglobal. Mereka punya mentorship program yang ngasih kesempatan untuk kita yang mau apply ke graduate school, apakah itu mau master atau PhD, untuk dapat mentorship dari orang-orang yang sudah pernah melakukan hal tersebut. Jadi orang-orang yang udah dapat master, sudah yang dapat PhD, atau yang sekarang adalah master student atau PhD student. Ini nanti bisa di Google aja, Indonesia Mengglobal Mentorship Program. Kemudian, grad school application process requires a lot of steps. Prepare ahead. So kembali lagi, kita mau build research experience. Karena it will help most in building profile, develop research interest, dan connect to people. Kemudian, kita mau untuk mulai mempersiapkan si perintilan requirement aplikasinya ini ready di awal-awal. Jadi kalau tadi di AEA recommendation GRE itu ngambilnya Oktober-November, which is what I did. Tapi kalau looking back, kalau buat saya kayaknya kalau udah punya GRE by summer itu jauh lebih ideal, soalnya nanti September onwards ya tinggal ngerjain yang lain. Dan kalau misalkan ngambil GRE-nya di awal-awal pun, kalau misalkan nilainya kurang bagus, masih lebih banyak waktu untuk retake lagi. Kemudian start writing down ideas for statement of purpose early as well. Dan kalau menurut saya starting early ini sangat penting, apalagi buat kita yang ngerjain grad school application sambil kerja full time. Karena kerja full time aja udah bikin kita capek. Grad school application itu capek banget. Jadi, kalau misalkan semuanya dibrekin dalam satu waktu, ya kita kehabisan nafas. Jadi, dicicil dari awal untuk ngerjain si perintilan aplikasi ini. Ini juga, kalau nyicil dari awal ini, ngebantu kita untuk nabung. Karena, seperti yang Kak Kiki bilang, ini mahal, ini investasinya gede, sunk cost-nya gede. Kira-kira seberapa mahal sih ini? Nih, jadi kira-kira ini saya tadi bikin hitungan kira-kira doang. Kalau misalkan GRE itu $300 per sekali tesnya. GRE prep-nya, kalau kita ngambil prep-nya sekitar $150. Terus kirim GRE score-nya $27. Terus kalau harus ambil TOEFL IB itu $200 sendiri. Sending TOEFL score-nya $20. Terus admission fee, bayar biaya pendaftaran ke sekolahnya itu minimum $75, ada yang sampai $140, termasuk UC Davis Kak Kiki. Itu udah total ke $772, sekitar 10 juta sendiri. Mahal banget. Dan hampir nggak mungkin kan kita kalau mau apply cuma ke satu sekolah. Jadi cost-nya pasti lebih tinggi dari 10 juta ini.
Nah, kalau kemarin itu saya berapa lama sih saya nabung? Lebih dari 1 tahun. Saya nabung lebih dari 1 tahun untuk bisa apply ke sebanyak itu. Dan saya sangat privilege untuk bisa nabung sebanyak itu. Jadi, bukannya mau nakut-nakutin, but this is the reality, but that it's very expensive. Jadi, plan ahead really well. Kemudian, nggak cuma mahal dari uangnya aja, tapi juga time consuming dan very tiring. Jadi, ketika mau apply ini, ada yang di-consider juga, yaitu non-material sunk cost. Seberapa banyak waktu yang kita punya untuk bisa kita dedikasikan untuk aplikasi ini. Kemudian, energi kita cukup nggak sih untuk ngerjain ini. Jadi, take those into account, dan benar-benar di-plan ketika mau apply. Kemudian, ada sedikit tentang required classes. Jadi, kalau misalkan di ekonomi, economic PhD program requires mewajibkan aplikannya itu udah pernah ngambil linear algebra, multivariable calculus, dan merekomendasikan aplikatnya itu untuk pernah ngambil real analysis atau differential equations. Sedangkan kelas-kelas matematika itu biasanya kita nggak bisa ngambil itu kalau misalkan pas kita S1 kan. Nah, gimana caranya supaya itu bisa tetap di-fulfill? Kita bisa, kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk mau master dulu, make sure untuk ngambil kelas-kelas tersebut ketika waktu ngambil master program. Bisa juga kita ambil online classes untuk kelas-kelas tersebut untuk fulfill the requirement. Dan jangan lupa pre-doc fellow bisa membantu untuk backup your application profile. Lastly, grad school admission process can be isolating and lonely. Seek out help and companionship. It's a very individualistic process. It's time and energy consuming. It's very, very important to have support system ketika kita burn out, because you will burn out. Dan support system ini bisa membantu kita untuk ngebantu proofread esai lah, ngasih masukan esai. Kemarin ini ada 5 orang yang constantly ngasih saya input untuk esai saya, and I'm very grateful for them. So, walaupun ini it's an individualistic process, it's one by one, tapi reach out juga kalau misalkan ada teman yang lagi ngerjain aplikasi juga, atau ke kakak-kakak kelas yang udah ada di grad school, reach out to them, because it's something that you want help for. Sama satu lagi, know that as Indonesians are at disadvantage compared to our friends from US or Europe or even Singapore. Karena institusi-institusi pendidikan di US, Europe, dan Singapura itu pamornya lebih gede udah lebih terdengar pamornya di antara grad school di US. Jadi kita memang have to work extremely hard untuk to get where we want. Oke, jadi kira-kira segitu dari saya. Saya juga overtime. Thank you so much. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Gigi dan juga Mbak Akila. Sangat komprehensif dan itu sangat insightful banget ya. Kita jadi tahu banyak tentang sacrifice, pengorbanan, dan apa yang harus kita persiapkan. A lot of things that we have to do. Oke, sesi selanjutnya kita akan ke sesi Q&A. Kita punya waktu sekitar 20 menit gitu ya, karena tadi harus kepotong sama beberapa aktivitas. Oke, rules-nya untuk Q&A adalah satu orang, kita punya 20 menit, satu orang punya kesempatan untuk bertanya 2 pertanyaan. Lalu bagaimana mekanisme tanyanya? Jadi saya minta teman-teman untuk ketik namanya di kolom chat, bagi yang ingin bertanya, nanti setelah saya sebutkan namanya, teman-teman bisa langsung tanya langsung kepada 2 pembicara. Gitu ya? Clear ya? Oke. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya, langsung aja chat namanya di kolom chat. Oke, sudah ada 2 penanya pertama, dari Reza F. Prisandi. Oke, kepada Mas Reza, saya persilakan untuk
bertanya 2 pertanyaan, bisa sebutkan nama dan institusi mungkin. Thank you. Mas Reza. Halo, selamat siang. Mbak Kiki sama Mbak Akila ya, thank you banget. Penjelasannya sangat komprehensif banget. Kenalkan saya Reza. Sekarang saya tugas di OJK. Kemudian saya juga S2-nya sama dengan Mas Wahyu di Economics di Illinois ya. Aku banyak pertanyaan sebenarnya, cuman karena tadi katanya bolehnya cuma 2, jadi mungkin aku 2 aja pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk Mbak Rizky, mungkin juga Mbak Akila juga bisa bantu jawab juga. Mbak Kiki kan tadi juga di Boston University juga ya untuk economics ya. Terus kemudian S3-nya juga econ juga. Jadi kayaknya sih ini pas banget sama track yang aku pengen bikin. Cuman kan masalahnya tuh kalau di US itu harus ada coursework dulu ya, sekitar 1 atau 2 tahun. Nah, pertanyaan aku tuh apakah pelajaran-pelajaran atau coursework yang disampaikan di 2 tahun pertama itu sama dengan yang disampaikan di master dulu. Karena kan Mbak Kiki juga kan dulu masternya ekonomi juga kan. Karena aku pikir kalau sama, ya berarti agak-agak text time ya. Maksudnya, ya sementara kita juga kan udah belajar hal itu gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, aku pernah dengar kalau di Econ itu ada 2 jenis ya untuk syarat untuk lulus jadi di PhD itu. Yang pertama bisa jadi misalnya kita menyelesaikan satu big project dissertation yang satu gede banget. Ada juga yang katanya kita misalnya nggak perlu bikin satu big project dissertation, tapi kita diwajibkan untuk misalnya let's say membuat 8 paper let's say. Misalnya 8 paper submission disubmit misalnya ke mana gitu, ke research network, terus kemudian itu kayak dikumpulkan, itu menjadi salah satu bahan untuk lulus itu. Itu apakah benar apa enggak ya? Karena aku belum dapat itu yang komprehensif sih. Terus satu lagi, kenapa milih UC Davis ya? Maksudnya apa pertimbangan bagi Kiki memilih UC Davis? Apakah karena saya juga setahu saya Bu Mari El Kapang itu juga dari sana ya? Iya. Kayak juga karena ngambilnya trade karena sana juga, atau ya mudah-mudahan bagi jadi the next Mari El Kapang student ke depan. What an honor. Itu aja sih sementara. Oke, thank you Mas Reza. Saya tampung ya pertanyaan kedua mungkin dari Pak Faris Abdurrahman. Pak Faris Abdurrahman, saya persilahkan. Kedengeran kah? Kedengeran. Oke. Pertama makasih banget ya untuk Mbak Kiki sama Mbak Kila. Jadi aku sekarang masih S1 di UI, dan sebenarnya aku cuma punya satu pertanyaan sih. Aku cuma mau nanya tentang peluang anak S1 UI, misalkan masuk ke PhD yang kayak top 5 kayak di Ivy League, yang kayak Yale, Harvard, MIT, Chicago, itu tuh, is that a possibility? And if that's a possibility, apakah harus kayak lewat cara yang lebih panjang dulu, kayak lewat masters? Mungkin mastersnya juga harus di mungkin top 10 atau top 20 kayak gitu. So itu sih pertanyaannya, kayak apakah is it a possibility? Dan kedua, if it is, what are the steps that must be taken? Kayak soalnya aku sampai sekarang belum pernah tahu gitu recent Indonesian graduates yang bisa ke top 5. Oke, terima kasih Mas Faris atas pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Kiki atau Mbak Akila bisa langsung dijawab dari Mas Reza dan Mas Faris. Aku dulu kali ya, Kiel. Salam kenal Mas Reza sama Mas Faris. Aku jawab yang Mas Reza dulu ya. Yang pertama, coursework, karena kayaknya 3 pertanyaannya agak spesifik ke aku. Beda banget antara kuliah, antara materi master sama materi PhD. Like, no, it's totally different. Like, ternyata levelnya tuh, naik lagi. Jadi makanya. Tapi ini economics kayaknya ya. Kalau mungkin Ari ini yang computer science, dia bilang some masters, misalnya di STEM tuh cukup umum, kelas master sama PhD itu bareng. Sedangkan kalau di ekonomi tuh hampir nggak pernah kan tahu ada kelas master sama kelas PhD bareng gitu. Kadang kita anak master aja mesti izin untuk bisa masuk kelas PhD. Karena itu emang beda banget, cukup beda lah. Jadi makanya juga untuk ekonomi sih, I'm talking on economics, kebanyakan kalau udah master dimanapun nggak bisa skip
the coursework. But think about this, kalau emang mau PhD di US, justru coursework-nya ini part of the gems. Gitu. Take it as a virtue. Karena ya itu di tahun, mungkin kalau Akila tadi milih ag-econ karena nggak mau makro, nah tapi kalau di economics you have to know, mau ngambil akhirnya trade, misalnya economics of what? Education and health, but you have to know makro gitu. Jadi emang harus punya breadth-nya dan lulus ya kalau tiba-tiba disuruh ngajar makro harus bisa gitu. Pada dasarnya itu. Jadi yang nggak, menurut aku sih nggak sia-sia. Dan kenapa aku akhirnya merasakan aku udah dapat master di BU, terus kenapa akhirnya kenapa milih sekolah PhD di US, karena aku ngerasa nggak cukup gitu. Jadi I'm actually trying to get this more training gitu dengan ngambil PhD di US. Itu satu. Kedua, apakah ini hoax boleh dissertation versus papers? Jadi kebanyakan sekolah itu sekarang S3-nya membolehkan 2 pilihan biasanya, disertasi jadi satu manuskrip besar, atau saya nggak pernah dengar sih 8 papers, Mas, biasanya 3 papers. Aku kayak kalau 8 papers nggak selesai. Saya sendiri sekarang ambil 3 papers, jadi 3 papers, jadi 3 penelitian berbeda, kadang related, nanti kita buat satu overarching bab lah gitu, jadi ada 4 bab. Nah, biasanya orang kenapa milih papers? Karena nggak semua mungkin tipe risetnya tuh bisa jadi satu manuskrip besar. Biasanya jadi yang sering ngambil disertasi tuh yang misalnya kayak Akila nanti insya Allah dia pengen yang risetnya ada RCT-nya. Jadi mungkin ada bab tentang sampling, ada bab tentang questionnaire, ada bab tentang power, ada bab tentang analisis. Jadi it's one big research gitu. Sedangkan mungkin kayak aku tipe yang trade, okay, we have risetnya lebih ke model, terus udah gitu di estimate, terus hampir, jadi nggak ada kayak proses field-nya gitu yang bisa dipelajari dari field. Jadi lebih mudah untuk tiga paper itu. Dan biasanya kalau di US nggak harus publish, karena mungkin kalau ngikutin di econ Twitter ya, di Amerika tuh permasalahannya dan di top journals, masalahnya sekarang dipermasalahkan adalah it takes so long to get published. Jadi kebanyakan paper-paper yang influential itu tuh udah beredar 2-3 tahun sebelumnya gitu, jadi sebagai working papers. Dan ini menurut aku yang juga salah satu kenapa eksternalitas dari sekolah di PhD di Amerika. Kadang kita ngerasa, oh ini ada paper baru di AER gitu, oleh, I don't know, ya Redding and Rosie Hansberg misalnya gitu. Terus kita ngerasa itu baru kan, sedangkan within the network, kita udah tahu paper itu dari 3 tahun lalu, jadi diharapkan anak-anak yang mau, kayak aku nih misalnya lagi nulis disertasi, justru we have to update ourselves on the recent literature and the frontier, not only yang lagi baru publish, tapi yang bahkan dalam working paper level gitu. Jadi itu satu keuntungannya kenapa di US. Terus kenapa UC Davis? Karena seperti yang saya masukan saya dan Akila juga ketika milih sekolah, saya pilih yang sesuai interest saya, yang sekolah yang punya beberapa profesor dan keahlian dalam interest saya. UC Davis is very good on international trade. Jadi we're maybe like the 3rd best di RAPAC. Jadi alhamdulillah dapat di UC Davis, dan alhamdulillah ternyata memang pas sudah masuk, oh ya ini ya sekolah yang cocok dengan interest saya, karena ternyata banyak banget profesor yang intersection-nya trade sama labor. Itu dari aku. Untuk Mas Reza, mungkin semoga menjawab ya. Terus kalau pertanyaan dari Faris, peluang masuk top 5. This is a tricky question. I know that mungkin gini nih, Faris PR-nya adalah coba nih lakukan apa yang aku sama Akila sarankan. Cek fakultinya di top 5 dan top 10 ini, cek graduate students profile-nya seperti apa yang dicari sama mereka. Nah, dari situ bisa cek kira-kira sejujurnya saya udah lama nggak ngajar anak UI, dan mungkin udah lama nggak ngajar di Indonesia, jadi pasti sekarang udah lebih jago lah dari saya, udah lebih advance research-nya dari saya, mungkin lebih cepat gitu. Jadi dan mungkin udah bisa ngambil kelas math. Jadi kalau mau dibilang possible ya pasti bilang possible dong gitu. Cuman ya itu cek, dan you should
check it against your cohort or against yourself, whether you are in that profile gitu mungkin atau enggak, ada gapnya apa yang bisa mungkin ada gap yang attainable atau gap yang tidak attainable, dan it's fine gitu. Jadi maksudnya itu, dan dicoba kalau misalnya kira-kira ada gap yang bisa dicapai. Yang mungkin masih sulit adalah get letter of recommendation yang bisa masuk top 5. Tapi why not? Mungkin aja kita punya beberapa pemberi letter of recommendation yang bisa diakses di Indonesia yang top 5, ada Bu Vivi, ada I'm actually selling the person, or work with like Akila in JPAL, definitely you can get like top 5 level. Tapi intinya juga, aku juga pengen ngingetin gini, emang it's amazing to get to top 5 schools, and this is not me because I'm a UC Davis student. I'm happy like to be in UC Davis, and I know there are ada benefit dari sekolah di top 5 yang nggak bisa di lower school bisa dapat. Tapi kadang keuntungannya top 5 being top 5 tuh misalnya karena they are a huge department. They have everyone in the spectrum of like all kinds of konsentrasi apapun mereka punya ahlinya. Sedangkan sekolah-sekolah yang lebih kecil mungkin ngambil konsentrasi tertentu aja. Jadi ya pastilah yang top 5 rankingnya pasti lebih tinggi. But it's an ecosystem on its own gitu. Jadi maksud aku don't feel bad on not being top 5 karena ini pada akhirnya juga matching sih gitu. Jadi insya Allah yang terbaik buat masing-masing. Oke. Ya, aku mau nambahin sedikit yang dari Faris. Jadi yes, if we're talking about possibility, of course there is a possibility. Tapi again, I refer to what Kak Kiki said. Kayak there are a lot of steps yang harus dilakukan to get there. Make sure that you actually like have the best arsenal in your pockets when applying to top 5. Tapi again, aku juga mau emphasize apa yang Kak Kiki bilang soal top 5 being top 5 because they have everyone there. Kayak misalkan kemarin aku ngobrol sama profesorku di Maryland. Dia lulusan Agriculture and Resource Economics dari UC Berkeley, which is ARE department, like the topmost ARE department in the US. Dan dia bilang, saya prefer di Maryland. Kenapa? Soalnya di Berkeley itu mahasiswanya banyak banget. Sedangkan kalau di Maryland itu mahasiswanya kalian seangkatan ini saya cuma 8 orang loh. Jadi karena seangkatan 8 orang, sedangkan faculty membernya ada 30, saya punya akses ke banyak banget orang untuk melakukan research. So that's also one of the things that you want to think about. Okay, yes, it's great to work with Amy Finkelstein, great to work with Abhijit Banerjee, but also at the same time, are they available for you? That's also the thing that you want to think about. Okay, thank you atas jawabannya. Oke, mungkin next round ada pertanyaan dari Mervin Go Class. Mervin? Ya. Oke. Apa gambar saya udah ada? Good. Halo? Halo, ya kita bisa dengar suaranya Mervin. Oke, ya. Halo Kak, thank you udah bisa di presentasi ini. Sebetulnya, jadi aku Mervin dari Universitas Indonesia juga, S1 masih sama kayak Faris. Jadi setelah aku nanya lebih lanjut tentang proses S3-nya sih. Jadi ada dari 2 topik. Yang pertama itu tuh, kan sebetulnya misalkan dari S1 ataupun S2 tuh ke S3 PhD, which is sebetulnya pastinya course-nya kan rigorous. Terus kira-kira tuh sebetulnya kayak gimana sih untuk mempersiapkan course yang dibutuhin buat ke PhD itu? Misalkan kan, kayak tadi dibilang misalkan ekonomi itu butuh, misalkan bahkan real analysis atau multivariable calculus. Kira-kira tuh gimana sih untuk bisa dapat preparation kayak gitu, misalkan contohnya online courses, maksudnya tanpa perlu pendidikan secara formal gitu. Soalnya kan ada pula keterbatasan biaya dan mungkin nggak semua bisa juga master dari awal dan dipikir dengan adanya course-course sekadar multivariable calculus atau real analysis yang diperlukan buat S3, setelah udah cukup. Nah, kira-kira setelah ada platform kayak gitu nggak sih? Dan gimana sih bisa misalkan S1 atau S2 dari Indonesia ke S3 ini, gimana mereka bisa pada akhirnya ke PhD terus bisa menyesuaikan diri sama coursework yang rigorous itu. Terus yang kedua, sebetulnya tuh aku udah research yang PhD di Amerika, dan sebetulnya tuh rata-rata, oke, coursework tahun pertama ke tahun kedua, tapi
kira-kira gimana sih Kak untuk selanjutnya, gimana bisa mereka selama itu studi di sana, dan kadang-kadang ada yang studinya cepat, ada yang studi yang lama, sebetulnya kira-kira kayak gimana sih S3 itu dari programnya bisa bertahun-tahun kayak gitu bikin riset, apa aja sih proses yang ada di situ? Thank you. Oke, thank you Melvin atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Avandi. Avandi Ismail. Avandi Ismail, ada? Kalau nggak ada, saya skip. Nggak ada ya? Kalian tanya via chat aja katanya, Mas. Ada di chat. Oh iya kah? Iya. Oke. Avandi ada 2 pertanyaan disampaikan di chat. Saya Avandi, lulusan S2 Ilmu Ekonomi UI, dan sekarang bekerja di BI Institute. Pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, letter of recommendation-nya dari siapa, gitu ya, untuk 2 pembicara. Kedua, apakah saya boleh minta contoh applying materials, contoh essay, letter, recommendation? Oke, itu pertanyaan dari Mas Avandi. Bisa dicek di chat. Oke, mungkin dari Mbak Iki ataupun Mbak Akila bisa kasih jawaban. Akila dulu kali yang Mas Avandi ya. Oke. Recommendation-nya. Jadi letters of recommendation saya dari 2 profesor saya waktu di Wesleyan. Namanya Profesor Anthony Keats dan Profesor Wendy Ryak. Kalau dari yang principal investigator saya sekarang, saya dapat dari Profesor Ben Olken. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang Ben Olken. He's an amazing person. Beliau adalah researcher dari MIT, Profesor Economics dari MIT yang merupakan direktur ilmiah JPAL Southeast Asia. Saya bukan mau promosi JPAL, tapi itu salah satu salah satu keuntungan dari bekerja di institusi penelitian, karena teman-teman akan terpapar sama orang-orang yang melakukan penelitian dengan baik dan benar, yang sudah memang udah dipublish di top journals. So that's one of the way that you want to get good letter of recommendations. Join research institutions. Kita punya banyak research institution yang bagus-bagus kok di Indonesia. Kemudian kalau contoh applying materials-nya itu lumayan banyak kok ada di internet, jadi kita bisa cari aja kayak statement of purpose, example, itu bakal banyak banget. Gitu. Kemudian kalau untuk yang tentang dari Mervin, tentang how to get around multivariable calculus in algebra, mungkin ini sesuatu yang Kak Kiki bisa jawab juga nanti, karena perspektif orang yang S1-nya di US, dan ketika saya di US, saya ngambil banyak kelas matematik. Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman saya, memang unfortunately there is no workaround of taking that within a formal institution. Jadi, again, ini salah satu sunk cost dari applying ke PhD. Mungkin Mervin memang harus ngambil online class dan memang harus dapat di formal educational institution, karena nggak bisa kalau misalkan cuma kayak course dari Khan Academy. Mereka memang butuh kayak kamu harus ngerjain examnya dan ada grade-nya, ada letter grade-nya gitu, from an accredited institution. That's as far as I know. Workaround-nya kemarin ini ada adik kelas saya di JPAL, Jana, shout out Jana. Kemarin itu sempat ngobrol sama Jana bahwa UI udah mulai ngebolehin ngambil cross department classes ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah Jana cerita dia mau berencana ngambil linear algebra. Aku nggak tahu apa kelanjutannya kayak gimana. Tapi itu mungkin sesuatu yang bisa didiskusikan sama dosen juga. Apalagi kalau kamu masih S1, masih punya akses ke Departemen Matematik di UI. Gitu. Gimana Kak Kiki? Ya, oke. Aku sebagai alumni UI akan menceritakan. Jadi,
following up apa yang tadi bilang sama Akila, even waktu tahun aku sebenarnya boleh tapi susah untuk bisa ngambil kelas matematika. Waktu itu Arman ngambil analisis misalnya, terus aku waktu itu kayak malas gitu, belum paham, belum ngerti pentingnya, maklum. Terus udah gitu, tapi looking now that you have Mas Teguh di kampus yang sangat progresif, I think you can work on it lebih. Jadi kalau sama masih di kampus nih teman-teman yang S1, kalau bisa ngambil kelas math, ambillah. Dan math itu tuh is a language. Jadi mau akhirnya nanti nggak ngambil S3 PhD is really useful for logic, for it thought process dan sebagainya, untuk proof dan itu akan membantu kita skill kita dalam critical thinking. Nah, jadi tapi pengalaman pribadi aku ya, dan mungkin ini semoga bisa encouraging. Pertama, aku nggak ngambil kelas math waktu S1. Jadi nggak kelihatan. Ada kelas math-nya, math-nya di ekonomi doang gitu. Kedua, waktu BU, jadi di BU tuh waktu itu kalau misalnya kita pass certain level, jadi kita pas masuk disuruh tes matematika. Kalau pass certain level nggak harus ngambil kelas math advance-nya. Dan alhamdulillah aku waktu itu pas. Jadi aku kayak, mendingan aku ngambil elective yang lain. Tetap belum ngerti waktu itu. Jadi belum paham kalau perlu kelas math. Jadi bahkan waktu master tuh aku sayangnya nggak ngambil kelas math khusus untuk yang lebih advance lagi gitu. Jadi alhamdulillah tapi masih keterima di UC Davis. Jadi tapi ini kompetisi itu makin sulit, dan ini dari perspektif aku yang nggak punya formal education ya. Sebaiknya diambil karena it's so painful untuk belajar math dari nol. I didn't know how to do proof at all in the beginning. Sedangkan langsung tiba-tiba masuk kelas tahun pertama PhD kayak, hah, apa sih ini? Proof by what? Aku kayak, jadi waktu tahun pertama, dan waktu itu aku baru 3 tahun kerja di government, so far away from any exams or any math. Jadi it was quite painful. Jadi sebaiknya untuk mengurangi painfulness itu mungkin ya udah, kalau misalnya masih memungkinkan dan udah tahu sekarang ya lakukanlah gitu, biar nggak terlalu painful tahun pertamanya. Terus teman nih ada satu contoh aku, anak Amerika juga, dia mungkin waktu tahu S1 sama S2 dia juga belum kepikiran mau ngambil PhD in Econ, tapi lama-lama mungkin mengerucut gitu ya. Jadi dia juga waktu mau daftar nggak punya cukup math, jadi dia ngambil online, bahkan ini anak Amerika gitu. Jadi ya tapi harus seperti Akila bilang, kalau misalnya ada akreditasinya, ada grades-nya dan sebagainya. But it's quite common right now. I mean, orang juga paham loh, nggak pas S1 emang udah tahu gue pengen jadi PhD ekonomi, kan kadang nggak juga ya gitu. Terus pertanyaan berikutnya tadi, kenapa lama? Ini sumpah aku ngakak. Aku pun nggak tahu. Jadi gini, kelas itu kadang orang selesai 2 tahun, oke, clear. Aku selesai bahkan di tahun ketiga di tengah. Terus pas mau selama tahun kedua sih udah mulai riset lah ya, karena mulai mungkin mikirin riset gitu, karena kita ngambil field course yang kita pengen. Cuman waktu tahun kedua tuh kadang ya kita nggak, ya mungkin jadi ada pikiran mau riset apa gitu, dan kita dilatih untuk buat pertanyaan-pertanyaan riset memang, cuman ini tuh kita kayak disemburin semua yang paling frontier, jadi ya dinikmatin aja dulu tahun kedua itu apa nih yang terbaru di dunia ini saat ini gitu. Terus dan it's really overwhelming. Jadi kalau Akila tadi pas cerita bilang proses admission itu very lonely, very terus daunting gitu ya, capek. Ya basically PhD kayak gitu. Cuman bedanya mungkin lama-lama ngerti ini maraton. Kalau admission kan sprint. Kalau ini maraton. Jadi you can take some masa untuk break lah. Nah, kenapa lama? Karena it takes time to make good research. And in the way, kadang most of the, aku nggak pernah, hampir semua teman-teman aku, senior aku, pasti pernah mengalami we have to kill one of our ideas. Or we have to change completely some research questions. Karena ya gitu, ya
sebenarnya banyak sunk cost dalam waktu-waktu, dalam arti waktu ya, dalam ketika kita riset gitu. Jadi ya itu part of the way we learn how to do research. Nanti toh setelah S3 juga akan mengalami itu juga gitu. Some research needs to be killed, although you have gone through so many hours working on it. Tapi ya itu bagian dari prosesnya. Jadi kenapa lama mungkin karena itu, dan ya requirement-nya cukup banyak ya. Aku kemarin, menurut aku 3 paper tuh sebenarnya 3 paper besar loh. Jadi it's 3 different research. Jadi it's quite, itu cukup butuh waktu ya gitu. Terus pertanyaannya Avandi, letters aku, satu dari pembimbing skripsi aku, Pak Dede Khotib Basri. Terus dari mantan bos aku, Bu Mari. Oke. Terus at that time Pak Dede belum menteri ya, jadi I wasn't aiming for menteri. Kok lupa ya? Oh ya, mantan bos aku lainnya Prof. Gustaf Papanek, sama mantan dosen aku waktu S2, Prof. Lukas. Terus, nah ini tadi aku mau bilang contoh essay juga banyak di online. This is not to like, oke nih kita nggak mau share, tapi karena ini tuh very independent ya, very individual essay kita tentang independent research kita, jadi susah untuk ngasih tahu. Mendingan buat draftnya terus ngobrol sama yang udah PhD atau lagi PhD, itu lebih konstruktif. Terus I've never seen my essay letters tuh kebanyakan aku nggak lihat, they apply it on, they put it on their self, mereka masukin sendiri, aku nggak pernah lihat untuk PhD gitu. Oke, gitu Mas. Oke, Mbak Kiki, thank you. Keren ya rekomendasinya. Oke, dari Pak Dede. Oke, next kita ada Mas Ardi dan Danita. Oke, Mas Ardi, saya persilakan, mungkin bisa introduce dulu. Terima kasih, Mas Wahyu, sahabat saya. Terima kasih juga buat Mbak Kiki, Mbak Akila, materinya. Perkenalkan, nama saya Ardi. Kebetulan saya sekarang kerja di Otoritas Jasa Keuangan. Saya ditugaskan di NTT, mana agak jauh. Jadi dari materi yang disampaikan, ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama tadi terkait dengan calon, misalkan kita mau mendaftar PhD, tapi kita ini bukan bekerja di bidang akademisi ya, atau misalkan peneliti yang punya chance buat melakukan penelitian mungkin lebih banyak dibandingkan orang-orang yang nggak bekerja di akademisi atau di lembaga penelitian. Nah, kira-kira dengan kondisi kita yang less resource experience ini, peluangnya gimana berdasarkan pengalaman Mbak Kiki dan Mbak Akila bergaul, kira-kira ada nggak yang seperti itu, dan chance-nya besar buat keterima di PhD itu kira-kira apa kiat-kiatnya? Dan kalau misalkan katakanlah kita punya less resource experience, itu apakah cukup rencana penelitian kita yang akan kita sampaikan pada saat pengajuan submission itu cukup membantu untuk kita bisa diterima sebagai calon mahasiswa PhD. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi masalah recommendation letter. Jadi saya sebenarnya mau tanya cara approach-nya ini gimana sih sebenarnya biar dapat recommendation letter dari orang-orang yang kita anggap punya influence besar, punya pengaruh atau katakanlah dikenal masyarakat luas ya banyak. Kadang-kala kita kan mungkin secara personal juga nggak secara day to day kita punya interaksi dengan beliau-beliau itu. Nah, kira-kira gimana cara approach-nya supaya kita bisa dapat strong recommendation dari beliau-beliau itu. Kemudian yang ketiga ini Mas Ardi 2. Oh, 2 ya? Satu iya. Terakhir nggak apa-apa? Boleh nggak terakhir? Satu aja? Nggak apa ya? Mungkin bisa mewakili pertanyaan yang lain mungkin. Harus singkat. Oke. Terakhir. Di US itu kan banyak banget kampus yang udah provide beasiswa di kampusnya sendiri. Tadi misalkan di awal dijelaskan, kita ada beberapa PhD program, mahasiswa PhD yang nggak dapat beasiswa pada saat pengajuan. Kira-kira gimana sih caranya kita bisa apply ke kampus itu, tempat kita akan sekolah, untuk dapat allowance atau beasiswa? Mungkin itu ya, Mas Wahyu. Terima kasih banyak kesempatannya. Oke, thank you, Mas Ardi. Kemudian pertanyaan kedua dari Danita. Assalamualaikum. Selamat siang. Maaf nih nggak pakai video. Ini perkenalkan, saya Danita. Saya sekarang mahasiswa LSI di London. Jadi sekarang di sini jam 6 pagi.
Tapi Wow. worth it banget untuk ikutin acara ini. Makasih Mas Wahyu, Mbak Kiki, Mbak Kila. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, soal social life-nya selama PhD itu gimana gitu. Di sini saya lagi program S2, di sini banyak dede-dede yang benar-benar kayak benar-benar muda banget, S1 lanjut langsung S2 langsung S3 gitu. Aku juga di sini muda-muda, sedangkan aku ini udah ibu-ibu anak 1 gitu. Nanti kira-kira social life-nya itu gimana sih kalau lagi PhD gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga sering ngobrol sama teman-teman yang lagi PhD. Temenku kebanyakan sih teknik, karena dulu S1-nya aku teknik, jadi dia di PhD engineering gitu. Terus banyak yang lagi stres banget, lagi di tahun keempat, tahun ketiga. Terus TA-ku juga banyak yang ternyata research-nya stuck gitu. Ada yang ternyata research dia persis sama di kampus lain, yang sekarang dia jadi nggak tahu nih harus gimana yang kayak gitu. Nah, pertanyaanku gimana sih coping with stress, terus juga gimana supaya tetap fun di S3 gitu, karena kadang kelihatannya kayak menyeramkan. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Danita atas pertanyaannya. Oke, Mbak Kiki dan Mbak Akila, saya persilakan untuk menjawab. Kiki, do you want to take this, please? Oke. Oke, pertanyaan pertama Mas Ardi ya, kalau bukan akademisi. Jadi kalau aku lihat, justru nih Mas Ardi cukup sebenarnya you are one way ahead from other people who are in the institution ya, karena di OJK. Menurut aku kalau di OJK sama di BI masih ada bisa kenal temen yang melakukan riset di bidang di OJK-nya sendiri gitu. Ada orang yang udah pernah sekolah PhD, pasti ada di OJK, I'm sure. If not, then let me know gitu. Terus jadi selain itu, jadi mungkin caranya karena penting sekali sih menunjukkan pengalaman sudah atau nggak punya potensi melakukan independent research, terutama di US gitu. Jadi itu kayak sulit untuk tidak dilakukan gitu. Jadi makanya nih, menurut aku kenapa acara ini juga penting, sepertinya karena banyak yang kurang tahu, jadi mumpung masih bisa disiapkan, kalau memang mau, sebaiknya disiapkan. Nah, kalau ngelihat dari institusinya juga, banyak loh yang dari central banks di sini sama otoritas keuangan yang dapat sekolah di sini. Jadi dari Bank of Korea, itu lumrah banget, banyak sekali dari central bank yang sekolah ngambil PhD di US. Jadi dari institusi, I think it's fine. Cuman masalahnya mungkin saya paham kadang kalau dalam institusi kita dapat peran yang bukan riset. Cuman iya, benar. Aku paham sih gitu karena pernah di pemerintahan juga. Kurang ada fleksibilitas. Cuma ya udah nih jadikan mungkin kalau memang tertarik jadikan side jadi hobi lah gitu ngerjain riset, ajak temen yang lain gitu. Yang memang di bidang penelitian gitu. Terus tadi cara approach yang pemberi letter of recommendation ya. Nah, menurut saya karena letter of recommendation ini bukan hanya siapa yang memberi letter of recommendation, tapi harus from letter of recommendation. Jadi harus dari orang yang pernah kerja atau enggak mengenal kita gitu. Jadi mungkin dari kolega yang tadi mungkin misalnya nih Mas Ari mungkin tanya temen yang udah PhD di OJK ngajak riset bareng, kalau dia udah PhD itu udah worth it, udah bisa loh ngasih rekomendasi dan nggak harus Mungkin kalau saya tuh tadi contohnya menurut aku outlier. Contoh aku tuh kebetulan pas dosen-dosen saya memang pernah jadi menteri, jadi kesannya tuh kayak wow banget gitu, tapi belum ya nggak semua orang di Devis tahu Pak Dede juga kan gitu. Jadi tapi memang perlu orang yang tahu credentials-nya dan mungkin punya kekuatan untuk bisa ngasih rekomendasi. Contohnya tuh juga salah satunya gini, kalau alumni, misalnya dia mungkin kolega kita ini lulusan dari mana, biasanya nilai rekomendasi dia cukup kuat di sekolah yang pernah dia sekolah gitu ya. Gitu. Itu satu. Terus, jadi menurut aku approach-nya bukan untuk letternya per se dulu, tapi approach untuk the experience gitu. Jadi untuk mungkin try to find out, saya kerja di sini memang cuman saya punya data ini atau enggak melihat fenomena ini, mungkin Bapak atau Ibu tertarik gitu. Just reach out. Most of these
the economies in Indonesia also super super nice. Like the network is super super small too. Everyone knows each other. Jadi menurut aku kadang malah di US kadang lebih gitu kan, di Indonesia kita bisa kayak reach out most of the people. Jadi and they will be happy untuk bisa ada orang yang reach out ya. Menurut aku sih gitu. Funding kampus, nah seperti tadi saya juga bilang, ketika kita daftar, kampus tuh ketika menerima kita cukup paham bahwa mereka harus siap dengan funding. Gitu. Jadi gak harus kayak gerusukan sendiri, dan kadang di admission proses juga bahkan ada kayak essay khusus ya untuk funding. Kadang mereka tergantung sekolahnya masing-masing gitu. Cuman jadi menurut aku intinya tuh masuk dulu. Ketika masuk mereka they kind of know mesti kayak gini. Mungkin nggak bisa nggak semua kampus ngasih misalnya guaranteed TA-ship 5 years. Tapi walaupun nggak ada guaranteed, secara real tiap tahun pasti dikasih kerjaan gitu. Jadi kan toh tetap jalan juga kan, tetap ada funding. Aku segitu dari Mas Ardi ya, kayaknya udah semuanya aku jawab. Nah, kalau dari Mbak Danita nih, thank you for waking up so early to listen to this two cherry ladies. Semoga bermanfaat. Social life-nya ini beda-beda banget tiap cohort dan makanya tadi menurut aku penting ketika kita diterima di kampus mana ngobrol sama graduate students-nya, ngobrol sama mereka tuh untuk tahu gimana sih environment-nya di departemen itu gitu. Saya ngerasa ada bedanya gitu. Soalnya misalnya kayak diversity ngaruh banget, kayak UC Davis nih promosi setengah promosi ya, tapi ini fakta. Jadi di banyak departemen ekonomi di US tuh permasalahannya sekarang sangat nggak diverse. Sedikit banget yang punya woman faculty misalnya. Meanwhile, UC Davis, I think half of our faculty are women. Half of our students are women. Jadi imagine, sedangkan di departemen lain mungkin cuma ada satu profesor yang perempuan, atau enggak cuma dari satu cohort 20 orang mahasiswa PhD, tiap cohort cuma 2 perempuannya. Sedangkan angkatan aku setengah cewek gitu. Jadi environment-nya tuh jadi social life-nya jadinya ditentukan oleh itu, betul. Nah, aku paham sebagai yang udah waktu itu sebagai yang mungkin udah sekolah kerja dulu, jadi baru sekolah lagi ketika sudah tadi Mbak Danita bilang ibu-ibu which is an amazing warrior on its own. Terus ternyata teman-teman masternya dede-dede karena mungkin fresh graduates itu tipikal master kok gitu. Jadi master tuh sekarang kayak new normal untuk orang habis S1 langsung master somehow bagi beberapa, kebanyakan mahasiswa dari China, dari itu cukup umum emang sekarang jadinya ya gitu. Nah, sedangkan kalau di PhD biasanya diverse banget. Ada yang langsung straight from bachelor di US karena memungkinkan kan. Tapi kebanyakan departemen tuh berusaha diverse. Jadi ada yang straight, ada dari bachelor, ada yang udah S2 dulu, ada yang kerja dulu gitu. Nah, ya ini balik lagi ke profilnya, kayak kampus tertentu cukup suka dengan yang udah bekerja dulu gitu. Jadi nggak semuanya lebih agak muda, kayak cohort aku tuh hampir semuanya udah kerja dulu 4 tahun. Jadi we are kind of old compared to other school gitu. Nah, jadi profil departemennya sih ngaruh banget gitu. Itu satu, sama besarnya cohort, kayak Akila will be cuman 8, itu akan ngaruh banget satu lagi moody atau enggak biasanya. Tapi it can be very very strong, kayak Gilang di Pittsburgh juga cohortnya 7, Audrey di Brandeis yang lagi PhD juga satu cohort juga cuma 7, angkatan saya satu cohort 17 sekarang jadi 15 karena ada yang keluar jadi priest, jadi macam-macam lah. Terus cohort di kebanyakan PhD program tuh gitu, jadi bisa antara sekitar 7 sampai 20 kali maksimum atau 25 gitu. Jadi tergantung dari besaran cohort juga ngaruh. Coping with stress, everyone has their own way. Menurut aku nih ada beberapa masukan dari yang udah PhD nih ya. Kalau menurut Gede nih yang dari Northwestern, dia bilang try to have other circles other than your department. Dan ini menurut aku benar banget. Jadi terus punya circles yang untuk main-main, untuk istirahat gitu. Bagi dia misalnya happy hours tuh ngaruh. Bagi aku misalnya teman untuk
tetangga aku gitu, kita tukeran masakan. Itu menurut aku itu helpful. Jadi try to find other community juga di luar dari departemen supaya nggak suntuk. Atau it can be so random sih. Dan ini tuh masa-masa PhD tuh karena you will learn tiap nggak jalan, you need to find adjust. Tiap nggak jalan, adjust. Termasuk dalam hal social life dan termasuk dalam hal coping with stress. Dan kalau misalnya stres atau nggak depresi atau apa, it's totally normal, get some help. I talk to therapists also during my time in PhD. Many of the students do that, and it's super normal to do that. Jadi, semua orang punya caranya masing-masing, tapi try to help yourself. It's dari awal tuh, jadi kita harus akuin dulu butuh pertolongan atau nggak butuh adjustment dan sebagainya. Dan doa. Tadi aku bilang kan ultimate guidance-nya doa. Segitu dari aku. Oke, thank you Mbak Kiki. Mbak Gila mau nambahin? Ya, aku mau nambahin yang soal funding. Jadi kalau misalkan Mas Ardi cek website cek website departemennya, di situ ada pertanyaan tentang funding, Mas, biasanya. Jadi kayak di frequently asked question di FAQ-nya itu suka ada funding kayak gimana. Nah, biasanya di situ ada keterangan apakah mereka berusaha untuk ngasih guaranteed funding untuk semuanya, atau kadang-kadang ada yang kayak partial funding, misalnya 3 tahun pertama atau 4 tahun pertama. Dulu aku kira kayak kalau misalkan universitas gede hampir selalu akan ngasih funding. Enggak juga ternyata, karena ada beberapa universitas kayak misalkan UPenn nggak ngasih funding. It's a little silly. Tapi kalau menurut aku, it's a pretty reliable way to figure out apakah program tersebut akan ngasih funding atau enggak, Mas. Jadi kalau menurutku pertama dicek dulu aja website-nya dan dicek di FAQ-nya tentang funding untuk graduate student. Yang kedua, jadi ada website namanya gradcafe.com. thegradcafe.com. I have mixed feelings about that website, tapi intinya website tersebut orang bisa nge-post tentang acceptance mereka di graduate school. Biasanya mereka juga ngasih tahu nih, oh saya keterima di MIT full funding for 5 years, atau kayak saya keterima di Minnesota full funding for 4 years. So that's the more up-to-date information on how whether a program gives a funding or not, and like how long do they give funding, guaranteed funding for. Disclaimer, kadang-kadang ngeliatin itu suka bikin jiper sendiri, karena kayak orang bisa nge-post, oh ini GRE gue kuantnya misalkan 170, verbalnya 170, essay-nya 5, terus kayak, gue gak bakalan bisa masuk sekolah itu. Jadi kayak, beware kalau lagi ngebuka The Grad Cafe, there are things that might get you down, tapi if you're only looking for specific information, that's a pretty good place to look for. Oke, ini kita punya waktu 5 menit, jadi saya kasih kesempatan pertanyaan terakhir ini untuk Mbak Ira Aprilianti. It's gonna be the last questions. Setelah itu selesai ya. Oke, Mbak Ira, saya persilakan. Halo semuanya, aku mau nanya. Kalau buat Mbak Akila dan Mbak Kiki, aku tertarik sama doctoral fellowship gitu. Kalau di Amerika itu paid nggak sih? Apakah kita harus nge-cover biaya hidup sendiri atau gimana? Terus biasanya requirement-nya apa? Terus gimana cari informasi tentang fellowship ini yang compact mungkin? Itu aja. Makasih. Aku jawab cepat aja nih bisa. Postdoc itu biasanya di US harus udah PhD. Terus udah gitu kalau untuk economics seringkali postdoc bisa masuk dalam proses job market yang centralized, yaitu di AEA. Ya, jadi nama programnya tuh JOE, job atau cek aja AEA. Biasanya di situ dimulai di fall pendaftarannya, terus paid. Udah, oke. Kayaknya kejawab kan semuanya. Iya. Aku mau nanya ini, Mbak Ira, postdoc atau pre-doc, Mbak? Oh iya. Oh iya, aku salah ngomong, harusnya pre-doc. Jadi aku master di... Oke. Salah. Aku master di NU. Terus, tapi emang, ya. Terus aku kayak tertarik aja mungkin
pengen nyobain dulu ya experience di sana segala macam. Mungkin risetnya beda sistemnya atau apa gitu. Bisa kita deh. Jadi kalau untuk pre-doc, Mbak, ini aku juga nggak tahu sebanyak itu tentang pre-doc. Tapi NBR, kalau Mbak buka website NBR, di sana biasanya suka ada offer, biasanya di situ yang centralized offer pre-doc. Aku tahu kemarin ada program pre-doc di Stanford yang terbuka buat international applicants, ngasih visa sponsorship dan paid. So, I'm sorry, aku mungkin nggak bisa ngasih terlalu banyak informasi tentang pre-doc, tapi NBER is a very good place to start untuk ngelihat pre-doc positions untuk economics, and you might want to start there. Also to add that point, aku juga baru paham mulai belajar tentang pre-doc gara-gara ikon Twitter. Jadi hashtag ikon Twitter tuh lumayan rame ngasih tahu ada pre-doc. Itu di chat ada teman saya Eki yang ngasih linknya untuk beberapa pre-doc. Oh. Ya. Eki tengah malam ini kayaknya. Eki di Jakarta, Kak. Oh, Eki di Jakarta. Sorry. Oke. Wow. Oke, Mbak Ira, cukup ya? Apakah kita, aku dong, mastiin dulu, apakah pre-doc kita harus udah punya publish paper gitu? Enggak. Intinya pre-doc adalah membantu memiliki publish. Oh, terus mantap. Makasih informasinya. Jadi, semangat nggak? Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kiki, Mbak Akila yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman. Kami berdoa Mbak Kiki, Mbak Akila bisa sukses menjalankan studinya, Mbak Kiki lancar sampai selesai, Mbak Akila juga berhasil gitu ya ke depan. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ini recording dari kegiatan ini akan kami publish di akun YouTube Riset. Jadi teman-teman yang ingin melihat lagi tayangannya terus belajar lagi bisa cek di sana. Mungkin sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat ke semua teman-teman dan akan lebih banyak lagi PhD baru dari Indonesia sehingga bisa memberikan kebaikan untuk negara kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas fasilitator dalam diskusi kali ini. Ini sangat cukup menarik sebenarnya. Saya masih ingin bertanya kepada narasumber, tapi sayang sekali waktunya ini sangat terbatas juga, sudah jam 1 dan mungkin sudah malam di waktu Amerika Serikat. Mungkin kita nanti bisa nyambung lagi atau nanti ada session lagi, kita bisa join lagi kembali di sini. Terima kasih atas semuanya, semoga sukses PhD-nya di Amerika buat Mbak Kiki dan Mbak Akila. Semoga semuanya lancar. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.